Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kimia unsur logam alkali. Sub-sub materi yang akan kita bahas mulai dari kelimpahan sampai pembuatan atau ekstraksi unsur alkali. Golongan alkali merupakan unsur kimia yang selalu ada pada saat Ramadan atau pergantian tahun. Tahukah kalian, sekalipun terletak di golongan yang sama, hidrogen tidak dimasukkan ke dalam logam alkali karena berwujud gas. Selain itu, sifat hidrogen berbeda dengan unsur alkali yang lain, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kata alkali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Logam alkali adalah logam utama yang terletak di golongan 1A yang merupakan logam yang reaktif. Karena sifatnya yang reaktif, logam alkali selalu ditemukan dalam bentuk senyawa mineralnya. Berdasarkan tabel terdapatnya di alam, bisa kita lihat bahwa logam alkali yang terbanyak menyusun kerak bumi adalah natrium dan yang paling sedikit adalah francium, karena francium ini berasal dari peluruhan radioaktif. Untuk contoh mineralnya kalian bisa lihat sendiri pada tabel berikut. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat logam alkali yang terdiri dari sifat fisis dan sifat kimianya. Untuk sifat fisisnya adalah sifat yang tampak secara langsung. Dimulai dari nomor atom, bilangan oksidasi, warna logam alkali yang cenderung putih keperakan, kemudian massa atom relatifnya, jari-jari, kerapatan, titik didih, titik leleh, energi ionisasi, keelektronegatifan, sampai potensial reduksinya. Kalian bisa lihat di tabel berikut. Selanjutnya kita melangkah ke sifat kimianya. Berbeda dengan sifat fisika, untuk sifat kimia kita baru bisa mengamatinya setelah terjadi reaksi kimia dengan unsur atau senyawa lain. Nah, sifat kimia logam alkali adalah salah satunya mudah bereaksi, mudah melepaskan elektron terluarnya. Dan logam-logam alkali juga memberikan warna nyala yang khas, misalnya litium berwarna merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium biru, dan cesium berwarna biru atau ungu seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Untuk penjelasan sifat kimianya yang lebih detail bisa kalian lihat pada reaksi-reaksi logam alkali di tabel berikut. Selanjutnya kita beralih ke manfaat logam alkali. Logam alkali ini manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari litium. Litium digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera, dan lainnya. Bahkan digunakan untuk paduan logam, magnesium, dan aluminium, sehingga sering dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Selain itu, senyawa litium juga dipakai sebagai zat pewarna pada kembang api karena dapat menghasilkan warna merah yang terang. Selanjutnya adalah natrium. Uap natrium digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Sedangkan lelehan natrium digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe liquid metal fast breeder reactor. Dan natrium hidroksida digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, dan sabun. Natrium juga digunakan dalam pembuatan tetraetil dan dipakai untuk menurunkan angka oktan bensin. Selain itu, senyawa natrium juga sering digunakan pada industri makanan dan untuk bahan celup tekstil. Logam alkali yang ketiga adalah kalium. Senyawa kalium nitrat dan kalium klorida digunakan sebagai bahan peledak kembang api atau petasan. Manfaat yang kedua digunakan sebagai campuran pupuk NPK yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Bahkan di dalam tubuh, kalium dan natrium diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Selanjutnya kita beralih ke rubidium. Rubidium juga banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa rubidium ini memiliki potensial ionisasi yang rendah sehingga sering digunakan pada sel fotolistrik seperti multipoler untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Rubidium juga digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di dunia militer.
Selanjutnya adalah cesium. Sama seperti rubidium, cesium juga banyak digunakan untuk sel fotolistrik. Selain digunakan sebagai sel fotolistrik, cesium juga digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomik cesium standar karena vibrasi atomnya dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Hal ini terkait dengan kelimpahan isotopnya yang di alam sebesar 100%, yang berarti semua atom cesium 133 adalah identik. Dan logam alkali yang terakhir adalah fransium. Fransium ini banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengukur kadar aktinium dalam material alami. Fransium sebenarnya adalah produk peluruhan dari aktinium, dan dalam penelitian biologi, fransium ini digunakan untuk mempelajari organ tubuh pada tikus. Selanjutnya, proses pembuatan atau ekstraksi logam alkali. Untuk proses pembuatan, litium, natrium, dan kalium sama menggunakan cara elektrolisis. Sedangkan untuk ketiga unsur berikutnya menggunakan teknik yang berbeda. Rubidium dibuat dengan teknik destilasi, sedangkan cesium dibuat dengan cara reduksi, dan fransium sendiri dibuat melalui peluruhan radioaktif. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan pada video ini. Pada bagian akhir video ada tugas yang wajib kalian selesaikan agar kalian lebih memahami materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.